Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minina haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 yang khotib bacakan di awal khutbah ini, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan juga bagaimana ini dicapai, yaitu pada ayat selanjutnya, ayat 3, bahwa yang mempunyai sifat-sifat seperti itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini pandemi corona melanda di tengah-tengah kita, dan ini mengingatkan kita kemudian untuk peduli kepada kesehatan, kepada kebersihan jasad kita. Ada hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa di samping kita ini membersihkan atau menjaga kesehatan raga kita, kita harus senantiasa melihat bagaimana kita menjaga keimanan kita, menjaga kebersihan hati kita. Kita manusia biasanya memang lebih peduli kepada hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang terlihat. Sedangkan yang tidak terlihat sering kita lupakan, tidak kita pedulikan, bahkan untuk hal-hal yang sangat penting bagi kita. Misalnya sepasang suami istri yang menikah, mereka memulai hidup bersama dengan saling mencintai misalnya. Dalam perjalanan waktu ternyata kebanyakan dari pasangan suami istri itu melupakan hal yang sangat penting yang akan bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, yaitu bagaimana mereka terus-menerus berusaha membina dan mempertahankan rasa cinta kasih di antara mereka. Kita mesti memahami bahwa sesuatu yang berbasis hati seperti cinta, iman, itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun.
dia bisa mencapai kenaikan dan penurunan ini, penurunannya tidak sampai ke level yang bawah kalau udah ada upaya yang keras dari kita untuk menjaganya. Jadi sifat-sifat seperti iman, cinta, sesuatu yang berbasis hati ini memang sesuatu yang fluktuatif. Rasulullah sendiri bersabda bahwa iman itu bisa naik dan turun. Oleh karena itu memang kita harus senantiasa berharap dan bergantung kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita sedetik kemudian pada masa yang akan datang. Kita harus senantiasa sadar memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Upaya menjaga sesuatu yang berbasis hati yang memang diperlukan ini harus menjadi kesadaran kita semua. Termasuk yang sudah menikah, tentu upaya untuk menjaga cinta agar senantiasa tumbuh dan berkembang itu harus terus dilakukan. Sungguh pun mereka pada awalnya sangat mencintai. Kita tentu sudah menyaksikan berapa banyaknya pasangan yang memulai hidup dengan perasaan cinta yang menggebu ini kemudian berakhir dengan konflik, saling membenci, bahkan kemudian perceraian. Ini akibat bahwa kita kebanyakan sering terlupa untuk menjaga sesuatu yang penting yang berkaitan dengan hati dan jiwa kita, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat penting, termasuk juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, iman dan cinta dan sesuatu yang berbasis hati itu harus terus-menerus berusaha kita bina, kita pertahankan, kita tumbuhkan, kita kembangkan dengan doa, kerja keras dan usaha. Tanpa ini perasaan-perasaan itu akan turun dari waktu ke waktu tanpa kita sadari. Jadi tidak mengherankan bahwa sepasang suami istri yang mencintai pada awalnya itu banyak yang berakhir dengan perceraian. Begitu juga dengan keimanan, ketakwaan seorang hamba yang dibiarkan begitu saja, maka kemudian akan terdegradasi. Hubungan antara iman dan cinta ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyadu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Dan ciri ini diantaranya disebutkan pada ayat yang khotib bacakan di awal khutbah tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya. Tentu kita dalam perjalanan hidup pernah mengalami saat-saat kita bergetar jika disebutkan nama seseorang. Kemudian kalau kita baca WA-nya, emailnya, suratnya, bertambah rasa cinta kepadanya. Sesungguhnya saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya mencintai. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, tentu kalau disebut nama Allah gemetar hati kita, dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya, bertambah cintanya. Begitu. Kita lanjutkan ke khutbah yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau pada saat ini dalam hati kita belum bergetar jika disebut nama Allah, belum juga kita merasa pertambahan iman kalau kita membaca ayat-ayatnya, kita tidak perlu pesimis dan berkecil hati. Karena memang
beriman dan juga proses membangun cinta itu kadang-kadang tidak sekejap mata. Yang perlu kita lakukan adalah ada niat yang kuat pada diri kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan berusaha terus-menerus untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa cara untuk menumbuhkan keimanan ketakwaan ini yang pertama adalah dengan melakukan sholat, dan yang kedua dengan menafkahkan sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sholat yang bisa membawa kepada keimanan ketakwaan kepada Allah ini tentu adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat yang bisa mendatangkan keimanan, kecintaan kepada Allah, ini adalah sholat yang khusyuk, sholat yang disertai dengan kehadiran hati. Ini sesuatu yang sangat penting kita upayakan, karena kalau kita bisa berkonsentrasi dalam sholat, khusyuk dalam sholat, fokus dalam sholat, insya Allah kita bisa juga khusyuk dan fokus dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Makna khusyuk yang paling mudah kita pahami adalah pada saat kita sholat, kita itu sadar bahwa kita sedang sholat. Seringkali kita waktu sholat, kita tidak sadar kita sedang sholat, pikiran kita melayang kemana-mana. Jadi kalau kita ingin tahu kita khusyuk atau tidak, kita waktu sholat kita sadar kita ini sedang sholat. Nah, ini salah satu jawaban kenapa banyak orang yang sholat itu ternyata masih berperilaku buruk. Misalkan masih ada yang melanggar aturan-aturan Allah. Padahal Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian dalam Quran surat Al-Ma'arij itu juga disebutkan bahwa sholat itu dapat menghindarkan kita dari resah, gelisah, ya. Artinya kalau kita belum tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, belum terhindar dari resah dan gelisah, ini berarti sholat kita itu belum betul. Ada sesuatu yang salah. Kita mungkin memang belum berusaha betul-betul untuk khusyuk dalam sholat. Nah, sebetulnya kekhusyukan dalam sholat itu dibangun selain dengan kesungguhan niat di awal sholat, juga dari bagaimana kita menjaga perilaku kita di luar sholat. Kemudian dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3 ini disebutkan bahwa hal-hal tadi, getaran hati, kemudian keimanan yang benar, ini bisa dicapai dengan kita menafkahkan sebagian harta dari yang kita miliki. Jadi memang ada timbal balik antara ibadah kita, kemudian infak kita, kemudian dengan tumbuhnya iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentu kita ingin mencapai apa yang diungkapkan Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 4, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman. Apapun kondisi kita saat ini, kita bisa memulai dari saat ini. Yang pertama dengan senantiasa meluruskan niat bahwa kita melakukan semua upaya kita itu hanya untuk Allah, sebagai ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita diajarkan untuk memulai dengan basmalah. Bismillah ini artinya kita menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita diberikan kekuatan dari Allah dengan kekuatan yang maha kuat. Kemudian tentu kita harus berupaya untuk meyakinkan keberadaan Allah bersama kita. Kalau kita merasa kita dibersamai Allah, maka kita akan mempunyai tujuan dan cita-cita besar, energi yang besar, yang insya Allah akan mendukung kita mengarungi kehidupan ini, mencapai cita-cita kita dan cita-cita umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keimanan ketakwaan kita, terus-menerus meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah, dan Allah menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang berkarya unggul, berpribadi dan berakhlak mulia, yang akan membawa dan memimpin bangsa Indonesia dan umat Islam ini menuju kemuliaan dan keunggulan peradaban.
Kita akhiri dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kaum muslimin dimanapun berada. Berikan kesehatan kepada hamba-hambamu yang saat ini sedang terbaring sakit. Berikan kepada kami semua kesabaran. Berikan kepada kami semua kesanggupan untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Kau timpakan kepada kami. Wahai Allah, pelindung yang maha kokoh, karuniakan kepada kami kesehatan, kenormalan, dan kesegaran jasmani dan rohani. Jauhkan dan hindarkanlah kami dari segala macam sakit dan penyakit, dari segala macam musibah, malapetaka, mara bahaya dan bala bencana, dari niat buruk dan kejahatan makhluk-makhluk-Mu, dari tipu daya kaum kafirin dan kaum munafikin, dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, pemilik dan penguasa segala hati, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada-Mu, kecintaan kepada para Rasul-Mu, kecintaan kepada Al-Quran firman-Mu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai-Mu, kecintaan kepada segala amal yang dapat mendatangkan cinta-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Terimalah segala amal baik mereka. Indahkan sisa umur mereka dalam keimanan, ketakwaan kepada-Mu. Bagi yang sudah meninggal, lapangkanlah kuburnya. Cahayai dan terangi kuburnya dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, karuniakan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia ini keimanan, ketakwaan kepada-Mu. Karuniakan kepada kami semua akhlak yang mulia, pribadi yang indah dan terpelihara. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh, yang jujur, adil dan amanah, yang mencintai-Mu dan Kau cintai, yang hanya takut kepada-Mu. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang lebih mengutamakan kemaksiatan daripada ketaatan. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepada-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, karuniakanlah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, kabulkanlah segala keinginan, harapan, dan cita-cita doa-doa kami yang baik, yang terucap maupun yang hanya terlintas di hati kecil kami, dan berikan kepada kami jauh lebih baik dan lebih banyak dari semua itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.